Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan dilaksanakan seminar proposal dengan judul Hubungan Pola Asuh Otoriter dengan Tingkat Agresivitas pada Anak Yatim. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lola Haryanti Pasela. Di sini saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Nah, pada pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Sedangkan pada landasan teori akan dibahas mengenai teori apa saja yang akan dipakai dalam penelitian ini. Sedangkan metode penelitian akan bahas mengenai metode apa yang dipakai dalam penelitian ini. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Pada anak yatim, emosi yang bergejolak akan menghambat laju perkembangan dirinya. Karena mereka merasa kondisinya berbeda dengan anak lainnya, mereka merasa ada yang kurang pada dirinya, dan perlakuan yang berbeda dari lingkungannya. Sehingga mereka akan menampilkan sikap agresif, menutup diri, atau akan menampilkan sikap ragu-ragu pada dirinya. Nah, agresi yang dialami oleh seorang memiliki banyak faktor penyebab. Salah satunya yaitu stresor kehidupan, kehilangan orang tua, dan perceraian orang tua. Dari wawancara yang dilakukan bersama pembina Home Children Center Bukit Tinggi, didapatkan hasil bahwa tingkat agresivitas pada anak yatim sangat tinggi apabila mereka baik ketika mereka bermain bersama temannya atau ketika mereka sedang marah. Nah, Home Children Center Bukit Tinggi itu sendiri merupakan sebuah program dari Human Initiative yang menaungi anak-anak yatim dan duafa. Pola asuh itu sendiri merupakan pola interaksi dari orang tua ketika mendidik anaknya. Nah, pola asuh menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian pada anak. Anak akan bersikap dan berperilaku seperti yang diajarkan dan dididik oleh orang tuanya. Mereka akan membawa sikap dan perilaku tersebut kepada lingkungan sosialnya di luar rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana hubungan pola asuh otoriter dengan tingkat agresivitas pada anak yatim. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang penelitian tadi, didapatkan bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis hubungan antara pola asuh otoriter dengan tingkat agresivitas pada anak yatim. Sedangkan manfaat penelitiannya, di sini peneliti menulis 2 manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. Nah, yang pertama yaitu bagi peneliti, manfaat yang didapat adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana psikologi serta menjadi landasan awal dalam bidang penelitian dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Nah, selanjutnya yaitu bagi orang tua menjadi pedoman untuk mendidik anaknya dan menerapkannya dalam lingkungan sehari-hari, serta bagi peneliti lain sebagai acuan dan referensi dalam penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian landasan teori. Nah, teori pola asuh otoriter itu dikemukakan oleh Baumrind. Di sini Baumrind menjelaskan bahwa pola asuh otoriter yaitu pola asuh yang pola asuh orang tua yang menuntut anaknya dan mengarahkan anaknya, tetapi mereka tidak responsif. Nah, pola asuh otoriter ini adalah sebuah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dengan sifat membatasi, mengekang, menghukum anak-anak untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan, tanpa adanya kehangatan dan anak tidak diperkenankan untuk membantah oleh orang tuanya. Nah, Baumrind mengklarifikasikan pola asuh otoriter menjadi 3 aspek.
Yang pertama yaitu aspek kontrol, di mana orang tua menetapkan kontrol yang berlebihan kepada anaknya. Yang kedua yaitu aspek komunikasi. Dalam aspek ini, orang tua dan anak dikatakan sangat jarang berkomunikasi atau kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Yang selanjutnya yaitu aspek pemberian hukuman. Orang tua akan selalu menghukum anaknya ketika anaknya berbuat kesalahan atau tidak memenuhi peraturan yang oleh orang tua. Yang kedua yaitu teori perilaku agresif. Nah, pada perilaku agresif, teori yang dipakai adalah teori dari Bush dan Perry. Nah, Bush dan Perry menjelaskan bahwa perilaku agresif adalah perilaku yang dimiliki oleh individu dengan niat untuk menyakiti dan mencelakai orang lain, baik dari itu segi fisik maupun segi psikologis, dengan tujuan untuk mengekspresikan perasaan negatif yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, Bush dan Perry mengklarifikasikan agresivitas itu menjadi 4 aspek, yaitu agresi fisik, physical aggression, agresi verbal, verbal aggression, kemarahan, serta permusuhan. Nah, selanjutnya yaitu hubungan pola asuh otoriter dengan agresivitas. Nah, hubungan individu dengan keluarga itu menjadi landasan bersikap kepada orang lain. Individu meletakkan landasan ini di awal ketika mereka keluar dari lingkungan keluarganya. Nah, orang tua yang menerapkan perilaku pola asuh otoriter menekankan untuk anaknya agar patuh kepada peraturan yang telah mereka tetapkan, tanpa adanya penjelasan dan alasan terbentuknya peraturan tersebut. Nah, orang tua menetapkan hukuman secara fisik untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya. Akibatnya, anak akan meniru perilaku orang tua tersebut dan memberikan hukuman untuk setiap kesalahan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga dari pemberian contoh oleh orang tua tersebut, anak akan meniru perilaku tersebut dan bersikap agresif. Nah, dari penjelasan di atas didapatkan hipotesis. Yang pertama yaitu HA, terdapat hubungan antara pola asuh otoriter dengan agresivitas pada anak yatim. H0-nya tidak terdapat hubungan pola asuh otoriter dengan tingkat agresivitas pada anak yatim. Nah, metode penelitian yang dipakai, desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kuantitatif. Nah, penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel bebas, yaitu pola asuh otoriter, dan variabel terikat, yaitu agresivitas. Nah, populasi dari penelitian ini adalah remaja yatim di seluruh kota Bukit Tinggi. Sedangkan sampel penelitian adalah remaja yatim yang terdapat di Home Children Center Bukit Tinggi. Nah, instrumen dalam penelitian ini ada 2, yaitu Parental Authoritarian Questionnaire atau PAQ yang diadaptasi dari penelitian Wahyudi pada tahun 2020, dan Aggression Questionnaire Bush dan Perry yang diadaptasi dari Teresiana 2018. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.